nggak dipanggil Bapak kan? Bapak yang di surga. Takutnya dia dipanggil Bapak. Kau bilang Bapak yang di surga. Stop. Oke, TFJK, selamat sore Agama apa? Tunggu. Yang nunggu saya yang mau diskusi siapa, Dik? Yang tadi lah, itu skempuan. Alamak. Selamat siang, Bang Suma. Iya, siang Bang. Selamat siang. Bentar dulu Bang Teh, bentar. Bentar Bang Teh. Tahu nggak Bang? Dia bilang siapa sih Juma itu katanya. Nggak kenal Bang Juma, enggak. Mau diskusi, boleh katanya. Jadi aku panggil. Juma itu orang mana? Makassar dia katanya. Oh iya udah coba saya mau lihat dia katanya. Ya udah aku panggil lah Bang. Ayo TF silakan. Ya, TF. Ya, terima kasih Bu. Ya, salam kenal dulu Bang Suma. Iya, salam kenal Bang. Saya ya bilang aja TF aja lah. Jadi ya, saya tadi sebenarnya mau bicara dengan Pak Tim Kembuan tadi. Saya nggak tahu dia dari aliran mana. Dan juga kalau menurut pengamatan saya ini Kristen Pak. Saya Kristen dari KPIB. Oh Kristen, iya. Ya, saya ngucapin salah. Nggak apa-apa. Salah itu sama juga. Jadi saya ingin mengkoreksi dia. Mungkin dia tidak paham. Nah, tapi sudahlah, dia sudah out. Cuman saya sebentar aja nih Bang Suma. Saya ingin menjelaskan ke Bang Suma. Tadi kan Bang Suma mungkin Bang Suma ingin tadi mengatakan bahwa mengapa umat Kristen khususnya kitab perjanjian baru itu banyak mengambil dari kitab-kitab Yudaisme ya, begitu ya Bang Suma ya? Betul Bang, betul. Jadi begini Bang Suma, sebenarnya kalau kita bicara tentang mengapa ada kitab perjanjian baru, Bang Suma tahu nggak mengapa ada kitab perjanjian baru Bang Suma? Mengapa ada kitab perjanjian baru? Bisa mungkin Bang Suma punya pengetahuan di situ nggak? Kalau saya akan jelaskan. Jadi sebenarnya menurut pemahaman saya di abad keempat lah kemudian kitab kanonik ini baru disebut perjanjian baru. Sebelumnya itu disebutkan, bahkan penyebutan kitab Lukas itu tidak ada tadinya. Penulis-penulisnya itu tidak disertakan. Oke, begini Bang Suma. Ya, sebenarnya kitab perjanjian baru ini juga dicetuskan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, jadi begini, kekecewaan Tuhan terhadap kitab perjanjian dia pertama dengan bangsa Israel itu sangat kecewa Tuhan. Karena begini Bang Suma, saya tidak lama ya Bang Suma, saya cuma menjelaskan ini aja. Tuhan itu tidak memberikan hukum Bang Suma. Tidak memberikan hukum kepada manusia, tidak. Hukum Taurat itu tidak berguna di mata Allah sebelum diberikan keselamatan. Jadi Tuhan itu lebih mementingkan keselamatan daripada hukum. Nah, jadi keselamatan dululah yang diutamakan oleh Tuhan. Saya bicara Tuhan sini karena saya nggak mau pakai bahasa Ibrani, Elohim. Saya pusing itu, terlalu banyak itu Allah-Allahnya mereka itu. Jadi saya bicara Tuhan atau Allah lah ya. Begitu ya Bang Suma ya? Iya. Jadi Tuhan memberikan keselamatan dulu, makanya dikeluarkanlah bangsa Yahudi itu keluar dari Mesir. Kemudian barulah hukum diberikan. Nah, hukum diberikan ini sebenarnya untuk orang-orang berdosa, hukum Taurat itu. Bukan untuk orang-orang benar. Tetapi apa yang sudah diberikan ulat itu menjadi kecewa bagi Tuhan. Sehingga banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, perbuatan berzina, pendusta, pembohong, pemburit. Sehingga itu mengecewakan hati Tuhan. Maka Tuhan mengeluarkanlah, kalau Bang Suma bisa baca, Tuhan mengeluarkanlah perjanjian baru. Jadi perjanjian pertama itu dianggap gagal oleh Tuhan. Coba kalau Bang TF coba kalau ngapain kata-kata itu agak bagus. Katanya tadi itu perjanjian lama diturunkan karena orang itu orang berdosa. Terus perjanjian baru diturunkan untuk orang tidak berdosa gitu. Terus kata-kata kalau Bang Cuma bisa baca, Bang Cuma bisa baca, Bang Cuma gak buta huruf. Makanya perbaiki kata-katanya, coba perbaiki. Begini Bu, saya tidak begini, saya ini tidak mau debat, saya cuma diskusi aja. Maksudnya saya menceritakan bagaimana kekecewaan Tuhan terhadap
perjanjian dia pertama. Oh, Itu ada ayatnya. Tunggu dulu, Iya. ada ayatnya. Oke. Ada ayatnya, Bu. Apa yang saya omong semua punya fakta. Jadi Bang Suma bisa membaca di Ibrani 9 sampai ayat 15 atau Ibrani 9 ayat 15 sampai 28. Bagaimana perjanjian pertama itu dianggap gagal. Makanya Tuhan memberikan perjanjian baru itu kepada Yesus untuk meneruskan apa misi Tuhan ke dalam dunia ini. Itu aja Bang Suma yang saya ingin jelaskan. Ya, jadi bukan semata-mata artinya kita perjanjian, Bu, ingin mencopok-copok ayat-ayat dari kita perjanjian lama. Tidak seperti itu juga, karena ada juga ayat-ayat yang di dalam perjanjian baru yang tidak sama di kita perjanjian baru gitu loh. Jadi Oke, ya udah gak usah panjang kali ya, biar ditanggapin sama Bang Juma dulu ya. Tanggapin. Ya silakan Abang dah. Abangnya masih mau bicara lu. Nah, silakan. Saya nggak lama Bang Suma. Saya nggak lama Bang Suma. Saya sebentar aja. Dia udah keempat kali dia ngomong. Oke, baik. Saya hanya ingin mengatakan begini, Bang. Ada pesan Yesus di dalam Matius 24, itu ngeri kali pesan itu. Pesan ini ngerinya karena Yesus menerangkan adanya muncul si pembinasa keji kemudian yang telah diberitakan kemudian lebih dahulu oleh Nabi Daniel. Pembinasa keji ini memutarbalikkan firman Tuhan dan membantah kemudian firman Tuhan itu. Beliau si pembinasa keji itu membantah perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Nah, ini sangat ngeri. Kenapa ngeri? Karena sang pembinasa keji ini dalam Daniel 7 nomor 25, dia akan mengucapkan perkataan yang menantang Yang Maha Tinggi dan menganiaya orang-orang suci milik Yang Maha Tinggi dan berusaha merubah hukum. Ini bahaya ini. Sedangkan saudara mencoba untuk menerasikan Ibrani 9. Ibrani 9 ini apa? Ini surat. Surat siapa? Surat Paulus. Kalaupun bukan Paulus, lalu ini Ibrani ini kita tidak Ibrani ini kita tidak. Bang Suma, Ibrani itu bukan Rasul Paulus, bukan Bang. Lalu? Bukan, dia tersendiri, bukan. Ya, siapa yang menulis kitab Ibrani ini? Memang tidak ada yang tertulis, tapi itu dia bukan Rasul Paulus. Jadi Anda abang saya ini mencoba membantah firman Tuhan dengan menggunakan buku yang tidak jelas siapa penulisnya. Oh, bukan tidak jelas. Siapa penulis kitab Ibrani, Bang? Ibrani itu sampai sekarang tidak tahu siapa penulisnya, tetapi itu memang ada di dalam kitab perjanjian baru ya. Iya, kan saya barusan bilang. Saudara mencoba untuk yang saya jelaskan ini, yang saya jelaskan begini Bang Suma. Yang saya jelaskan kenapa kekecewaan Allah terhadap perjanjian pertama itu karena terlalu banyak dosa yang dibuat oleh bangsa Israel, termasuk sampai hingga ke perjalanan raja-raja Daud ya, sampai Raja Solomon, itu semua itu membuat dia kecewa sehingga dia melalui Ibrani itulah dia mengeluarkan pernyataan itu bahwa dia akan membuat perjanjian baru yang harus diteruskan, begitu loh maksudnya. Iya, jadi gini Bang, narasi abang ini yang terakhir ini agak mending, tetapi yang satu hal yang perlu saudara pahami, kekecewaan Tuhan, kebencian Tuhan, kemurkaan Tuhan itu bukan karena apa? Karena orang yang diberi hukum tidak menganggap hukum itu, bahkan merubah hukum itu, bahkan meninggalkan hukum itu. Makanya di dalam Ulangan 4 itu dijelaskan, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu, untuk kalian lakukan supaya kalian hidup, dan supaya kalian mampu memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi Bang, jangan kau mengurangi. Saya tanya lagi, Ibrani ini penambahan dari mana? Jadi begini, kalau tentang
perjanjian baru Ibrani ini, ya, atau Hebrew, itu tentu penulisnya orang-orang Yahudi juga. Cuman saya tidak tahu siapa penulisnya, memang tidak ada di dalam Alkitab itu siapa penulisnya, tetapi itu adalah para imam-imam Yahudi yang diteruskan dari Nabi Zakaria ke Imam Simeon, ya, penulisnya itu. Jadi menurut saya tidak mau berdebat ini, enggak, cuman saya menjelaskan mengapa ada terjadinya kitab perjanjian baru itu, karena itu ada di dalam kitab Ibrani 9:15 sampai 28. Jadi maksud saya supaya Bang Suma silakan baca aja di situ. Jadi saya nggak perlu debat bahwa harus saya membenarkan itu. Begitu Bang Suma. Kalau ya, saya Bang disuruh baca Bible itu sudah, mohon maaf nih, udah sepuh kalau hanya sekedar membaca Bible. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah firman Tuhan dan pesan Yesus terkait dengan pembinasa keji. Firman Tuhannya jangan kamu menambahi, jangan kamu mengurangi apa yang kuperintahkan. Itu kan firman Tuhan. Iya betul Bang Suma. Cuman memang begini Bang Suma, maksud saya begini. Yesus itu memang lahir dan sudah dinubuatkan akan menjadi bahan perbantahan oleh manusia, sampai sekarang pun menjadi bahan perbantahan. Jadi itu bisa dibaca kepada Lukas 2 ayat 25 sampai 35, ya. Jadi Yesus itu Mesias yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia, ya. Ya, terutama khususnya bangsa Israel dalam untuk menebus untuk melaksanakan pertobatan bagi mereka. Jadi itu kalau kita baca kepada Lukas 2 ayat 25 sampai 35, di mana Imam Simeon itu diminta untuk jangan mati dulu sebelum kamu menerima Mesias datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi Yesus datang ke dunia itu tidak hanya kepada bangsa Israel tapi kepada bangsa-bangsa. Jadi begitu Bang Suma. Jadi Anda silakan aja baca dulu, dan saya kira mungkin penjelasan ini cukup untuk saya jelaskan kepada Bang Suma, ya. Demikian Bang Suma, lanjut Bang Suma. Oke. Jadi gini Bang, kalau kita jujur, sebenarnya yang terjadi adanya bantahan, saling membantah itu sebenarnya bukan Yesus ini kita bantah-bantahan, enggak. Kami dengan Yesus tidak saling bantah-bantahan. Kalau umat Islam dengan Yesus itu tidak bantah-bantahan. Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel. Umat Islam salaman dengan Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah Rasul, salaman. Yesus mengaku Nabi, salaman. Yesus mengaku utusan Tuhan, salaman. Yesus mengaku dirinya mampu melakukan mukjizat, salaman. Yesus bertuhan, salaman. Apapun di Yesus, umat Islam itu damai. Yang tidak damai ini antara Yesus dan Kristen, Bang. Enggak, itu tetap aja begini Bang, itu tetap di dalam debat terjadi perbantahan. Seperti orang tadi yang Pak Kembuan, dia menyatakan bahwa hanya Bapak yang dia percaya, dia tidak percaya dengan huruf Yankee katanya. Nah di Islam juga sama, Islam menulis nama Isa, sementara Kristus di Kristen mengatakan Yesus. Itu kan jadi bahan perbantahan sampai sekarang kan. Jadi itu sudah dinubuatkan, cuma di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 35 itu menjadi perbantahan. Nah itulah, jadi memang Yesus itu lahir untuk menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa, dan juga dia akan menjadi bahan perbantahan, dan juga dinubuatkan oleh Imam Simeon di Bait Allah bahwa dia juga akan mati di kayu salib. Itu sudah dinubuat. Jadi perbantahan itu sampai sekarang itu masih terjadi. Jadi begitu Bang, cuma di Al-Quran juga iya. Wah, ya Al-Quran menulis Isa, Kristen tidak mau menerima, itu kan jadi perbantahan kan. Jadi jangan Bang bilang bukan di situ poinnya Bang. Mengatakan jangan Islam tidak membantah, tidak, tetap Hari ini sekiranya anak dari Maria ini, Miriam, itu aslinya ya, nama Miriam bukan Maria, tapi Miriam karena beliau adalah penutur bahasa Aramaik. Andai saja anaknya Miriam yang bernama Iso atau Yesua ini hadir di tengah-tengah kita, abang panggil dia Yesus, saya jamin
tidak akan balik ke belakang. Tapi ketika saya memanggilnya Isa, pasti dia balik. Nah itu kan begini Bang Suma. Ini kita jangan debat ya. Itu kan pandangan Bang Suma, silakan aja, nggak apa-apa. Saya tidak bantah itu pandangan Islam seperti itu, nggak apa-apa. Lah itu keadaan yang sebenarnya Bang. Enggak, Yesus, ini begini Bang Suma. Yesus begini, itu Bang nama yang dinobatkan dari Roma, Yunani. Begini Bang, Roma tidak terlibat dalam hal itu. Roma tidak pernah melibatkan hal-hal seperti itu. Karena Roma itu kan terlibat dalam kejahatan dengan orang Yahudi untuk jadi kitab Yesus. Saudara yang perjanjian baru ini dari mana? Oh ya jelas itu adalah artinya kalau Anda membaca di Ibrani 9 ayat 15 sampai 28, Anda bisa baca di situ lah. Lah Ibrani ini kita tidak tahu tulisan siapa, kok masih mau dipakai gitu. Oh ya nanti Anda akan ketemu. Kadang kan Anda bilang kan Anda membaca Alkitab sudah kawakan. Nanti Anda akan membaca, yang saya baca bukan Alkitab Bang, yang saya baca Bible. Oh iya, oke lah, Bible maupun Alkitab sama aja. Oh nggak sama dong. Itu nggak sama Abang. Alkitab itu firman Allah. Boleh, Anda boleh bilang Bible itu tulisan orang yang tidak jelas gitu loh Bang. Jangan begini Bang jangan kita menganggap semua itu tidak jelas. Sekarang ketika saya tanya abang saya ini, yang menulis Ibrani itu siapa? Loh, kan tadi saya sudah jelaskan ke Anda. Kan? Siapa yang menulis Ibrani ini siapa? Ya Anda cari di Biblos pasti Anda akan ketemu. Kok jadinya saya udah bilang tadi. Loh, bukan Bang. Siapa yang menuliskan kitab Ibrani, Bang? Saya tidak ingin membantah Anda punya kitab suci, enggak. Saya enggak mau itu. Anda nggak bisa bantah kitab suci saya loh. Wong mengerti aja kagak bisa, gimana mau bantah? Membacanya pun tak bisa, Bang ini. Saya mengerti Bang Suma ini kan begini Bang Suma, kalau Anda minta saya menantang saya akan jelaskan, tapi saya tidak mau mengupas kitab-kitab suci orang lain, saya tidak mau. Saya datang sini bukan untuk debat, hanya untuk menjelaskan tentang satu hal itu saja. Mengapa ada kitab perjanjian baru, itu aja. Ya sebab kalau Bang Suma meneliti 114 surah yang ada di dalam Al-Quran yang menurut Islam itu adalah firman Allah yang diterima oleh Muhammad di Goa Hira, seperti itu kan. Nah itu tidak saya bantah itu. Saya tidak mau mengupas itu, tapi saya sudah mempelajari itu 3 tahun Bang Suma. Saya punya data, tapi saya tidak mau mengupas itu. Nggak baik lah. Cuman saya yang tahu itu. Kalau orang belajar Al-Quran itu berarti sudah bisa baca Quran Bang. Kalau hanya sekedar terjemah. Saya tidak perlu membaca Al-Quran, tetapi saya meneliti dari mengapa ada 114 surah itu, ayat-ayat itu saya teliti terjemahan sama dengan ayat ini kok bisa sama dengan bahkan ada 15 surat Rasul Paulus itu yang ada di dalam 114 surah, tapi itu tidak perlu saya debatkan itu saya sekarang begini, Anda bisa bahasa Yunani? Anda mau saya ajak ngomong Yunani sekarang? Anda bisa jawab nggak kalau saya ngomong? Saya tanya, Anda bisa baca Yunani? Enggak, sekarang saya tanya Anda kalau saya ngomong bahasa Yunani. Enggak. Sekarang saya mau ngomong sama Anda bahasa Yunani, Anda bisa baca jawab? Saya tanya dulu, Abang bisa bahasa Yunani? Oh iya, saya bisa. Oke. Coba Anda bacakan kepada saya Yohanes 1 sampai Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 3 bahasa Yunani. Coba Bang Suma, saya bilang tadi saya datang sini bukan. Kalau cuma mengatakan mampu, ya semua orang bisa Bang. Bang Suma dengar dulu, Anda nggak tahu saya datang sini bukan untuk debat. Tadi kan saya sudah bilang Tapi datang untuk apa, abangku? Tadi kan Bapak itu kan ngomong, saya tadi sebenarnya mau bicara dengan Pak Gimbuan itu. Cuma dia sudah out gitu, karena saya sudah dimasukin oleh ibu ini ke sini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, Abang tadi itu lari, yang saya katakan bahasa halusnya lari, karena saya mencoba untuk meminta bukti akurat kenapa di agama Kristen ada terjemahan kitabnya agama lain. Dia nggak bisa jawab, makanya alasannya di sini lampu kabur. Ya, tadi saya sebenarnya mau kejar dia, cuman dia sudah kabur, saya sudah dimasuki, tapi nggak apa-apa. Saya kira begitu aja Bang Suma. Jadi kebetulan saya ini ada kerjaan lain, kita silakan saja. Ibu, terima kasih ya Bu ya, sudah saya diizinkan masuk. Semoga kita bisa ketemu lagi lah ya nanti lain kali. Terima kasih Bu.